Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbis rohli sadari wa yasirri amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli. Apa kabar pemirsa PAL TV dimanapun berada, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan selamat menjalankan ibadah puasa bagi teman-teman yang melaksanakannya, dan insya Allah semua diberikan kesempatan kesehatan sampai dengan menjelang berbuka tiba waktunya nanti. Hari ini kita ketemu lagi di Anten-Anten Nunggu Buka pemirsa untuk edisi 27 Ramadan 1444 Hijriah, yang mana pada hari ini kita sudah berkesempatan hadir narasumber atau guru kita yang insya Allah bakal memberikan tausiah buat kita galo-galo di sore hari ini, yaitu ada Ustadz Haji Asnal Olon. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Sehat Ustadz ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Di 27 Ramadan ini Ustadz 1444 Hijriah, buat pemirsa PAL TV, kita ini hari ini mengangkat tema berkaitan dengan mempertahankan kualitas Ramadan setelah bulan Ramadan ini tentunya ya. Dan ini bersama Kurian Gumai kurang lebih 1 jam ke depan berewang di Anten-Anten Nunggu Buka. Dan juga pemirsa, tentunya acara kita Anten-Anten ini didukung oleh beberapa sponsor. Terima kasih juga kepada JM Group, Hello Beringin, Hajah Nila Project, Didi Paldian Wedding Organizer, PPJI, Pempek Jimmy Devaten, Jasmine Aren, ya, Tans Kitchen, Pempek Love, Rumah Sehat Kifa, Pempek Inge 88, Kuliner Gelaham, Es Dawet Inyong, dan Catering Shirley. Dan diaturi juga untuk pemirsa di segmen pertama, kedua, dan ketiga yang nak bertanya berkaitan dengan kita, langsung telepon di 0711 38 0022. Dan jangan lupa nanti di segmen keempat kita ada 2 kuis untuk 2 pertanyaan kepada pemirsa dimanapun berada. Dan untuk itu dengarkan langsung tausiah berkaitan dengan tema mempertahankan kualitas Ramadan. Langsung kita mendengarkan dari yang terhormat Ustadz Haji Asnal Olon. Diatur Ustadz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah bil amin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'an Karim. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Para pemirsa PAL TV dimanapun berada, pertama marilah kita menyampaikan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada puasa yang ke-27 ini kita masih diberi kesehatan dan diberi kesempatan, bahkan kekuatan. Mudah-mudahan puasa kita ini akan diterima dari pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh rekan kami tadi, Rian Gumai, bahwa tema atau pembicaraan kita hari ini tentang masalah kualitas ibadah puasa pasca Ramadan. Kalau kita ngomong masalah puasa, berarti kita membicarakan masalah yang terjadi di bulan Ramadan. Tentunya dalam hal ini masalah yang ibadah yang berkenaan dengan yang sunnah maupun yang wajib, baik itu ya pada yang wajibnya maupun yang sunnah seperti sholat tarawih, witir, baca Al-Quran, dan lain-lainnya. Itu merupakan satu rangkaian dalam bulan suci Ramadan. Setelah kita berpuasa di bulan Ramadan ini, tentu ada istilahnya buahnya. Ada namanya hasil dari pembinaan Ramadan tadi. Hasil daripada kegiatan-kegiatan Ramadan ini. Hendaknya kita dapat menjaga dan memeliharanya nilai-nilai Ramadan itu. Sebab puasa itulah as-saum junnatun, kata Rasulullah. Kajunnatin ahadikum minal qatli. Puasa itu sepertinya benteng yang kuat dalam satu perperangan. Artinya puasa itu mengandung kekuatan.
kekuatan super kuat. Bayangkan kaum muslimin kita puasa yang siang hari, lapar, haus, dan lain-lain sebagainya. Kita tahan sampai waktunya berbuka. Walaupun banyak godaan, banyak tantangan, banyak giuran haus, giuran lapar dan sebagainya, kita tetap melaksanakan puasa sampai kita berbuka adanya. Inilah satu kekuatan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya yang kuat dan istiqamah, akan dijaga oleh malaikat. Dan surah As-Saffat ayat 30 Allah mengatakan, Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abashiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Janji Allah bagi orang yang berjuang lillahnya. Janji Allah bagi orang-orang yang berpuasa karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya orang-orang selalu mengatakan Allah sebagai Tuhan kami. Qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu, kemudian beristiqamah, menahan diri dengan segala bentuk ancaman-ancaman baik fisik maupun mental ideologi. Banyak yang menyerang kita yang sedang berpuasa. Toh akhirnya kita sampai pada saat berbuka, kita lulus dengan ujian-ujian itu. Kita singkirkan segala tantangan-tantangan itu, terjauhkan semua giruan-giruan itu, sehingga pada saat kita berbuka, kita mengatakan Allahumma laka sumtu wa bika amantu ala rizka aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, inilah puasaku, inilah yang bisa kulakukan, persembahkan kepadamu. Dengan segala nikmat-Mu aku berbuka dan iman kepadamu, wahai yang Maha Pengasih Maha Penyayang. Ini satu ungkapan bahwa mereka telah berhasil menahan lapar, menahan minum di siang hari. Inilah yang dimaksud oleh tema kita tadi. Hal yang seperti ini kita pelihara, kita jaga setelah berpuasa, kita syukuri, karena tidak mudah mencapai sesuatu tujuan yang mulia ini. Melalui perjuangan, bahkan pengorbanan. Tidak seluruh wong bisa berpuasa. Tidak seluruh wong bisa melaksanakan tarawih. Kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya setelah berpuasa, ini kita tidak tinggalkan. Kita jadikan sepakaian dalam hidup kita sehari-hari, menjadi orang yang istiqomah, menjadi orang yang sabar. Hidup dan kehidupan ini penuh dengan tantangan. Karena itu, para pemirsa Hafal TV, jadikanlah puasa ini sebagai momentum untuk mengembalikan kekuatan kita yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan sekelumit ayat ini kita akan diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian barangkali sebagai pendahuluan, mudah-mudahan kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma fiq laqwamit tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Haji Asnal Olon, dan pemirsa, nanti kita masih akan melanjutkan beberapa perbincangan berkaitan dengan tema kita, mempertahankan kualitas ibadah pasca bulan Ramadan, tentunya setelah yang satu ini. Tetap bersama kami di Anten-Anten Nunggu Buko. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Anten-Anten Nunggu Buko. Tentunya acara kita masih didukung oleh GM Group, Hello Beringin, Hajah Nila Project,
Didi Valdian Wedding Organizer, PPJI, Pempek Jimmy Devaten, Jasmine Aren, Tans Kitchen, Pempek Love, Rumah Sehat Kiva, Pempek Inge 88, Kuliner Gelaham, Es Dawet Inyong, dan Catering Sherly. Dan ini pemirsa, tentunya kita di segmen kedua buka untuk beberapa penelpon di 0711 380022 berkaitan dengan tema kita mempertahankan kualitas ibadah pasca bulan Ramadan. Dan untuk itu sembari menunggu pemirsa yang akan bergabung mempertanyakan terkait dengan tema kita, tadi ini Ustadz menyampaikan bahwa segala sesuatu upaya untuk menuju niat yang mulia itu adanya pengorbanan dan perjuangan, begitu Ustadz ya. Nah, ini akankah ada kaitan dengan sikap kita yang istiqomah ini Ustadz? Macam mana Ustadz? Sesuatu tujuan, apalagi tujuan yang mulia, dalam ini mencapainya ridho Allah Subhanahu wa taala. Tentu ada jalan-jalan menuju ke sana. Dan di tengah jalan maupun di perjalanan itu banyak sekali rintangan-rintangan, tantangan. Ada yang rintangan itu yang bisa kita pinggirkan begitu saja kan. Ada yang dia bertahan menghadang kita kan. Nah, maka di ayat surah Sajadah tadi dikatakan bahwa orang-orang istiqomah itu akan dibantu oleh Allah. Ya, tatanazzalu alaihimul malaikah, malaikat yang membantunya dari segala bentuk ujian tantangan tadi. Allah takhafu, jangan, kata Allah, sampaikan malaikat kepada orang berjuang tadi, jangan engkau sedih. Wala tahzanu, jangan berkecil hati. Wa abashiru, gembiralah kamu, bil jannatil lati kuntum tu'an, surga telah kami siapkan untuk kamu. Arti di sini nih bahwasanya orang yang istiqomah tadi yang melalui puasa Ramadan itu akan hidupnya akan dibantu, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemana? Karena makaman mahmudah tadi, surga Allah Subhanahu wa taala. Banyak yang tidak sampai tujuan, tidak mampu mengendalikan diri, terpengaruh oleh masalah-masalah yang menggiurkan, masalah harta, kedudukan, jabatan, sehingga tujuan tadi gelap, mati di tengah jalan. Nah, itulah orang yang tidak dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini itu Allah mengatakan lagi dalam surah As-Saffat itu, nahnu aliyakum fil hayati dunya. Aku akan memimpin kamu hidup ini. Nah, makan fil hayati dunia wal akhirah. Nah, dari dunia sampai ke akhirat. Walakum fiha ma tastahi anfusukum. Kamu akan kuberikan apa yang kamu inginkan. Ma tad'un, apa yang kamu minta. Janji Allah bagi orang istiqomah. Melalui puasa ini melatih kita istiqomah, melatih kita sabar, melatih kita di dalam menyikapi sekarang gangguan-gangguan keimanan, gangguan-gangguan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam Al-Qur'an mengatakan orang beriman itu lepas daripada ujian dan tantangan, ya. Karena setiap beriman pasti ada ujian dan tantangan. Nah, baik, ini ada penelpon baru masuk Ustadz, kita angkat dulu. Ya. Halo, assalamualaikum, dengan siapa di mana? Waalaikumsalam, dengan Ahmad di Banyuasin. Pak Ahmad di Banyuasin. Ya, Ya, diaturi pertanyaannya Pak. ya. Apa yang kita lakukan setelah Ramadan dan istiqomah sama seperti Ramadan? Oh, iya. Baik, diulang Pak pertanyaannya. Apa yang kita lakukan setelah Ramadan agar istiqomah sama seperti Ramadan? Baik, ada lagi Pak Rahmat? Ya, itu aja. Iya, terima kasih ya Pak Anwar yang di Banyuasin ya. Nah, tadi Ya, menangkapnya. Bagaimana nih Ustadz bahwa apa yang harus kita lakukan setelah bulan Ramadan agar posisi kita tetap istiqomah tadi Ustadz? Nah, iya. Baik, dari Pak Anwar di Banyuasin. Anwar dari Banyuasin. Pertanyaan itu barangkali sangat identik dengan judul kita ya. Itu apa sikap kita setelah pasca Ramadan.
tadi kita telah bicarakan bahwa Ramadan itu membina kita beribadah, istighfar, berinfak. Nah, kata ini bukan hanya di bulan Ramadan saja. Setelah selesai Ramadan, yang berinfak, yang sholat sunat, yang namanya tadi beribadah, itu tidak boleh ditinggal. Harus diaplikasikan. Nah, diaplikasikan kegiatan Ramadan itu setelah Ramadan dalam kehidupan kita. Nah, baru kata la'alakum tattaqun, kita kembali orang bertakwa itu orang yang istiqomah, orang yang sabar. Tapi kalau setelah Ramadan kita tidak lagi sholat, tidak lagi ngaji, maka isi puasa tadi tidak akan mencapai sasaran. Nah itu Pak ya. Jadi banyak-banyaklah setelah Ramadan ini, biasa kita Ramadan galak ngaji, mengaji pula. Setelah Ramadan malak puasa sunat, sholat sunat, kan? Nah itu aplikasinya. Jadi setidaknya nih menyamakan aktivitas kita pada saat melaksanakan ibadah puasa bulan Ramadan, Ustaz. Namun ada kendala juga, Ustaz. Umpama di bulan puasa ini kita sudah memaksimalkan kegiatan ibadah. Kemudian setelah bulan puasa kita mencoba setidak-tidaknya sama nih, Ustaz ya. Nah, tapi kan yang namanya kualitas iman manusia ini naik turun nih, Ustaz. Nah, ini ada enggak kage saran atau tips bagaimana kita agar tetap semangat mempertahankan kualitas ibadah. Namun setelah yang satu ini, Ustaz ya. Dan untuk pemirsa PAL TV kita masih buka pertanyaan di segmen berikutnya. Silakan telepon di 0711 38 0022. Tapi setelah yang siko ini tetap bersama kami di Anten-Anten Nunggu Buko. Masih bersama kami di Anten-Anten Nunggu Buka, pemirsa. Diatur yang nak bertanya berkaitan dengan tema kita hari ini, langsung telepon di 0711 38 0022 dengan tema bagaimana mempertahankan kualitas ibadah puasa setelah bulan Ramadan. Dan untuk pemirsa masih bersama narasumber kita Ustadz Haji Asnalolon ini, Ustadz. Tadi juga ada beberapa pertanyaan juga, Ustadz mengenai bahwa cak mana sih sebenarnya tips atau kiat-kiat kita tetap istiqomah ini, Ustadz. Apakah memang ya tadi setelah menjalankan ibadah tentunya sebagai manusia biasa ada kalanya ini lesu, Ustaz ya. Ada kalanya masih semangat. Nah, bagaimana nih menyikapinya, Ustaz? Itu yang kita waspadai karena kita harus beranggapan mencamkan bahwa itu adalah satu nikmat Allah, anugerah Allah yang bisa kita lakukan di Ramadan, itu anugerah Allah dan tidak bisa dibuat oleh siapapun kecuali yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang sudah beranggapan seperti itu, maka tidak akan terjadi lesu, hilang semangat. Kan kita rebut dengan perjuangan, kita rebut dengan pengorbanan, ya. Nah, nama amwalukum wa auladukum fitnah. Ada dua pengorbanan, harta dan anak-anak, ya, untuk mencapai tujuan yang mulia tadi. Kadang perjuangan keluarga, amwal anak-anak, ya. Kadang sampai orang karena puasa berpisah dengan anak, itu kan perjuangan. Hartanya dibagi-bagikan, perjuangan. Karena diperjuangkan itu untuk mencapai apa yang diinginkan tadi, yaitu ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk puasa kan, puasa ini kan jalan untuk kita kembali ke fitrah kita, untuk kita kembali menjadi orang yang awal. Artinya awal itu bahwa kita lahir dulu tidak ada dosa, nak katik dosa ketinggalan apa, lah dewasa ni banyaknya dosa kan. Ya, tapi dengan Allah mengampun, ada bulan Ramadan untuk menghapus dosa tadi. Bersih. Dalam hadis katakan kaulidat ummuhu, ya. Siapa yang berpuasa Ramadan ini kemudian malamnya salat tarawih, maka dia seperti anak yang baru lahir. Jadi fitrah itu kita capai dengan pengorbanan. Nah, itu kalau kita renungkan setelah puasa, insya Allah kita tidak akan sebutkan
lesu atau banyak pengaruh lain akan terhindar itu. Karena kita mengingat betapa penghargaan Allah diberikan kepada kita ini menjadi orang berpuasa, tidak semudah. Tidak seluruh yang bisa puasa. Sehat, tidak puasa. Berduit, tidak puasa. Sakit, apa lagi? Jadi itu sebenarnya tergantung kepada kekuatan diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, banyak orang hebat-hebat tidak puasa, sehat tidak puasa, pas-pas yang ada masalah. Kenapa? Karena dia tidak dipilih oleh Allah, tidak diberi kekuatan oleh Allah. Akhirnya diberi kekuatan. Itu kita renungi, itu yang menjadikan kita ini menjadi kuat. Tidak mudah mencapai fitrah, kesucian, tidak mudah. Jadi memang kalau untuk puasa ini Ustadz sebenarnya masih banyak juga yang tadi termasuk perjuangan itu tadi bahwa menahan lapar dan haus, puasa, ibadah, kemudian kita bekerja mencari nafkah juga begitu Ustadz ya. Nah akhirnya kalau setelah dari situ untuk kita tuh menghindari hal-hal yang sia-sia setelah bulan Ramadan ini Ustadz, agar tetap ya mempertahankan tadi, apa baik ini Ustadz yang harus kita hindari? Ya tentunya pertama kita harus ku anfusakum wa ahlikum nara. Kita harus mengendalikan diri. Termasuk kehidupan ini harus kita kendalikan. Memiliki harta harus kita mampu mengendalikan. Jangan harta itu pemerang dalam hidup kita. Nah, karena tidak mampu mengendalikan. Ya itulah Pak Rian. Betapa banyak orang hina sekarang karena harta. Dia pengen dapat. Lupa harta itu jauh mana. Kalau sudah mati harta itu nanti gunung lagi. Nah itu remnya itu. Nah, itu yang remnya itu yang belum. Maka masuk ruang, masuk jurang. Karena ada punya remnya itulah. Bagaimana kita mengatur memiliki harta kekayaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Harta bukan segala-galanya, tapi harta bisa membuat fitnah kita. Kita disuruh mencari harta, kita tidak boleh meminta-minta kan? Kita tidak boleh memberati uang menjadi beban uang. Sebaliknya kalau dapat harta, jangan menjadi sombong, sombong kepada Allah kan? Karena kan itu akhirnya Allah azab kesombongan. Innallaha la yuhibbu mukhtalin fakhur. Al-Quran kan. Allah tidak senang pada orang sombong. Sombong karena harta, sombong karena jabatan, sombong karena kedudukan. Tunggu. Allah mengatakan. Nah, itulah guna remnya istiqomah dalam hidup ini. Seketika baik Ustaz, zaman sekarang ini sudah kalau sudah viral Ustaz, sudah selesai. Yang ada jabatan, harta segala macam terduduk langsung Ustaz. Betul, tamat, keturunan tamat itu. Nah, itu Pak Rian ya. Kalau untuk ini Ustadz, amalan, apakah harus ada khususnya dalam mempertahankan kualitas ibadah ini yang kita amalkan baik dalam pelaksanaan sholat atau dalam di akhir doa kita ada Ustadz? Ada banyak doa itu diajarkan Nabi lah ya, untuk mengendalikan jangan kita sampai terperosok. Nah, diantaranya Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal bukhli minal bukhli. Tuhan jauhkan kami aku minal hammi, banyak cita-cita. Cita-cita sesuai kemampuan. Awak tamat SD nak jadi gubernur, umpama kan. Nak jadi itulah. Nafsu besar, tenaga kurang. Kata orang Padang tu lah. Tenaga kadang, nafsu kadang, tenaga kuat. Tenaga nandu. Itu ya. Ini istilah balore kata orang balore kan nama itu. Itulah hidup sekarang akibatnya banyak yang frustasi, banyak yang masuk jurang akibat tidak bisa. Makanya Nabi ngajar Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal bukhli wad dayan. Itulah berlindung dari hammi, banyak cita-cita, wal hazan, takut duluan. Belum berbuat dah takut. Mana kita tu kan?
Namanya bakhil, ya, bakhil. Menuduhkan bakhil dan daripada orang-orang hazan sombong tu. Nah, itu 4 doa Nabi. Ya, mudah-mudahan cubalah Pak yang kalau dibaca doa ni kita akan tertegun. Akan tertegun dengan doa ini. Karena sudah ada Allah memberikan Nabi Muhammad itu petunjuk-petunjuk. Kenapa umatnya ni masih masuk jurang? Karena tidak membaca petunjuk-petunjuk itu. Kamu dengan mobil keliaran, lah ada rambu-rambu tidak boleh tu masih. Nah, akhirnya kecelakaan burung tu. Nah, itulah Pak Yan. Ya, mudah-mudahan kita berharap puasanya kan dapat menjadi pakaian hasilnya di akhir Ramadan di bulan lainnya. Jadi tadi salah satu amalan yang bisa diamalkan juga buat pemirsa ya, untuk memposisikan kita agar tetap istiqomah begitu Ustaz, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya. Apakah memang ini Ustadz untuk orang-orang yang istiqomah ini memang merupakan orang-orang pilihan yang mendapatkan hidayah? Ya. Atau memang siapapun ini Ustadz diberikan kesempatan untuk melaksanakan istiqomah tadi Ustadz? Di dalam ayat itu disebutkan orang istiqamah itu orang-orang yang dijaga oleh malaikat. Syaratnya apa? Innal ladzina qalu rabbunallah. Orang selalu mengucapkan Allah Tuhan kami. Jadi kalau kita mau istiqamah, sering baca subhanallah walhamdulillah Allah Akbar. Itu supaya kita beristiqamah. Maha suci Engkau Tuhan, segala puji bagi Tuhan. Nah, tiada Tuhan kecuali la ilaha illallah engkau Muhammad. Itulah. Tapi uang ini kadang-kadang sampai membaca baik, tidak dihayati, tidak dipahami arti doa tadi. Nah, itu cerita. Baik, artinya di sini tidak semua orang yang bisa melaksanakan istiqomah tadi, kecuali memang orang-orang pilihan yang dijaga hatinya oleh malaikat tadi. Dan mudah-mudahan juga kita termasuk orang-orang yang istiqomah. Amin. Buat pemirsa PAL TV, kita masih ada satu segmen terakhir. Nanti juga kita akan buka 2 pertanyaan untuk 2 kuis yang sudah disiapkan oleh tim PAL TV. Namun untuk itu kita harus lewat iklan dulu. Tetap bersama kami di Anten-Anten Nunggu Buko. Ya, terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Anten-Anten Nunggu Buko di segmen keempat ini. Nanti kita akan buka 2 pertanyaan yang sudah disiapkan oleh tim Anten-Anten Nunggu Buko, dan juga nanti kita siapkan hadiahnya untuk 2 kuis tadi. Sebelum itu kita masih nyambung dengan Ustadz Haji Asnal Lolon. Ini Ustadz, kalau untuk selain diri sendiri nih sudah misalnya nih Ustadz sudah dalam koridor istiqomah nih Ustadz, untuk mengajak keluarga setidak-tidaknya nih Ustadz, untuk sama-sama mempertahankan kualitas ibadah saat menjalankan ibadah puasa Ramadan kemarin ini seperti apa nih Ustaz? Dalam Al-Quran memang sudah ada perintah ya. Jadi ku anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah. Hai orang beriman, peliharalah diri kamu dan keluarga. Ya, di sini keluarga di istri dan anak-anak. Dari mana? Nara. Di sini kalau bahasa Arabnya nara itu api ya. Di situ kemarahan, kebencian Allah. Jadi tentu kita sebagai ra'in, sebagai pemelihara amanah Allah anak-anak itu, kita punya kewajiban memberikan contoh kan, memberikan satu ketauladanan seperti buku bersama. Itu kan dalam rangka mewujudkan supaya dia sama-sama merasakan betapa pendidikan puasa ini punya orang istiqomah. Pas butuh buku sama-sama buku. Nah, kan itu istiqomahnya kan. Jadi situ nak kata yang hebat, nak kata yang bapak anak itu sama baik. Nah, itulah. Jadi ajak mereka itu istilahnya melaksanakan ajaran agama sesuai dengan ketentuan Nabi. Dan itu merupakan kewajiban kita. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Nah, itu namanya ar-rajulu ra'in fi baiti ahli. Ya, wal mar'atu ra'iyatan fi baiti zaujiha. Itu hadis Nabi. Jadi kita tidak lepas ya.
Baik, jadi memang di sini harus bersama-sama untuk ngajak Yo. dalam kebaikan, Agar. mempertahankan posisi ibadah yang kemarin, Ustaz Iya, ya. Baik, untuk pemirsa, ini di segmen keempat tentunya kita ada kuis yang dipersembahkan dari JM Group. Saatnya kurma, kuis Ramadan JM Group dan pempek beringin. Kuis ini dipersembahkan oleh Baik, untuk pemirsa PAL TV yang nak bergabung bisa langsung telepon di 0711 380022. Jangan lupa passwordnya JM Group pilihan terbaik keluarga Anda. Sekali lagi passwordnya JM Group pilihan terbaik keluarga Anda. Diaturi di 0711 380022. Dan ini nanti akan mendapatkan voucher belanja dari JM Group. Halo, assalamualaikum. Dengan siapa di mana? Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana, Ibu? Dengan Ibu Siti Fatimah di Jalan Papera. Ibu Siti Fatimah di Jalan Papera. Apa? Oke, passwordnya Ibu. Passwordnya. JM Group pilihan terbaik keluarga Anda. Mantap. Sering belanja di JM Ibu? Sering ini Ustadz ya. Alhamdulillah sering juga. Oke. Dan ini siap untuk pertanyaannya Ibu ya. Ya. Apa yang dilakukan umat muslim selama bulan Ramadan? A. Berpuasa dari fajar hingga maghrib. B. Memperbanyak makan dan minum. A. Berpuasa dari fajar hingga maghrib. Oke. Mau mana Bu? Puasanya full Ibu? Ya. Insya Allah ya. Alhamdulillah buyut Pak. Iya. Terima kasih. Oke, mau mana Ustadz jawabannya? Oke, Oke bagus. ya, Bagus. selamat Iya. untuk Ibu. Silakan nanti untuk mendapatkan hadiahnya langsung datang ke PAL TV. Jangan lupa bawa identitasnya. Dan untuk itu pemirsa kita masih ada Siko Kuis lagi persembahan dari pempek beringin. Jangan lupa nanti passwordnya yuk makan pempek. Nah, langsung telepon di 0711 380022. Dan ini ada nanti voucher belanja juga di pempek beringin diaturi. Yang nak bergabung langsung di 0711 380022. Dan ini Ustadz, agar kita dan keluarga kita ini sama-sama berlomba-lomba dalam kebaikan. Fastabiqul khairat begitu Ustadz ya. Nah, ini harus apa ini Ustadz dari seorang pemimpin rumah tangga? Ya tentunya. Kita tahan dulu Ustadz ya. Ya. Ada penelpon yang berikutnya. Assalamualaikum, dengan siapa di mana? Waalaikumsalam, dengan Imam Pak. Gimana? Ibu, Bapak siapa Pak? Imam Pak Imam, Imam. di mana Pak Imam? di Pelaju. Pak Imam di Pelaju, passwordnya Pak Imam. Yuk makan pempek. Mantap, sering makan pempek di Beringin Pak Imam? Iya, makan pempek di Beringin. Oke, siap pertanyaannya ya. Insya Allah. Apa yang dimaksud dengan zakat fitrah? A. Zakat yang dikeluarkan pada akhir bulan Ramadan. B. Zakat yang dikeluarkan saat seseorang meninggal dunia. Zakat yang dikeluarkan pada akhir Ramadan. Nah, kita tanya Ustadz dulu. Mau mana Ustadz? Cakep. Cakep. Insya Allah, jangan lupa kakek bayar zakatnya ya Pak ya. Iya, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Imam. Hadiahnya bisa langsung diambil. Sama-sama Pak. Iya, hadiahnya bisa diambil di PAL TV. Jangan lupa bawa identitasnya di hari dan jam kerja. Dan untuk itu pemirsa, kuis Duiko tadi ini dipersembahkan oleh Kuis ini dipersembahkan oleh Ya, pemirsa, kita hari ini sudah di penghujung acara nih Ustadz ya. Dan terasa berkaitan dengan tema kita mempertahankan kualitas ibadah di bulan Ramadan ini Ustadz. Silakan untuk kesimpulan singkatnya Ustadz. Baik, sebagai kesimpulan ten buku kita ini bahwasanya sesuatu tujuan yang mulia itu melalui pengorbanan dan perjuangan. Makanya puasa melatih kita berjuang dan berkorban. Perjuangannya apa? Menahan lapar, minum. Berkorban, mau meninggalkan semagian, bagian harta diberikan, bayar zakat fitrah itu masuk satu pengorbanan. Ya, harta kita berikan. Dan tidak semua orang bisa aja itu. Ada yang kayu, tak kalah. Butuh duit banyak. Tapi atau bahasa Palembang itu kata basah. Berjuang. Nah, makanya puasa ini mendidik kita, menjadi orang istiqomah
harus berjuang melawan segala ujian dan tantangan. Insya Allah mereka akan sampai ke pulau dan menjalankan ke Padibata. Itulah tujuan puasa itu ini menjadi orang-orang yang istiqomah dalam kehidupan yang Baik, terima kasih Ustadz Haji Asnal Lolon yang sudah memberikan tausiah di Antena Nunggu Buku edisi 27 Ramadan 1444 Hijriah ini Ustadz ya. Ya. Dan tentunya pemirsa, alhamdulillah ini sudah tidak terasa ya mendekati waktu berbuka nantinya. Silakan juga untuk pemirsa mempersiapkan segala sesuatunya. Apa yang sudah disampaikan oleh narasumber kita, guru kita, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan membuat diri kita masing-masing untuk introspeksi diri, muhasabah, dan tetap istiqomah seperti dengan tema kita hari ini. Terima kasih juga yang sudah bergabung buat pemirsa PAL TV, dan yang belum berkesempatan bergabung kita bakal balik lagi besok dengan jam yang sama cuma di PAL TV, memang punya kita. Dan tentunya kami ngucap ke acara kita ini kepada JM Group, Hello Beringin, Hajah Nila Project, Didi Valian Wedding Organizer, PPJI, Pempek Jimmy Devaten, Jasmine Aren, Tans Kitchen, Pempek Love, Rumah Sehat Kiva, Pempek Inge 88, Kuliner Galaham, Es Dawet Inyong, dan Catering Silly. Sekali lagi, terima kasih untuk para sponsor yang sudah mendukung kegiatan program Antena Nunggu Buku di edisi Ramadan 1444 Hijriah. Akhir kata, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit dari hadapan Anda. Bila fisal bilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wasallim, Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wasallim, Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wasallim, Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wasallam.